Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar di seluruh Indonesia. Ini saya mencoba membuat soal latihan untuk PAT semester genap muatan pelajaran yaitu PAI dan Budi Pengerti dikhususkan untuk kelas 5 tahun 2023. Langsung saja, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. Nomor 1. Wala yakhuddu ta'amil miskin. Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat ketiga surat Al-Ma'un di atas adalah A. Hum, B. Yadu'u, C. Ala, D. Yukadzibu. Jawaban yang benar mana? Ya, benar sekali. Jawaban yang benar yaitu C. Ya. Di jawaban yang benar adalah C. Jadi wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Oke, berikutnya soal nomor 2. Surah Al-Ma'un ayat ke-7 adalah A. Alladzina hum yura'un, B. Wa yamna'unal ma'un, C. Fawailul lil musallin, D. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Jawaban yang benar mana? Ya, benar sekali. Jawaban yang benar yaitu B. Wa yamna'unal ma'un. Kalau yang A itu alladzina hum yura'un itu ayat ke-6. Fawailul lil musallin itu ayat ke-4. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin itu adalah ayat ke-3. Oke, berikutnya anak-anak kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan terjemah ayat berikut ini. 1. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 2. Enggan memberi makan bantuan dengan barang yang berguna. 3. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. 4. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke, pertanyaannya. Terjemahan di atas yang sesuai dengan surat Al-Ma'un ayat ke-3 yaitu jawabannya A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yang benar mana? Ya, benar sekali. Yang benar adalah A. Ya. Yaitu dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kalau yang B itu dan enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna itu terjemahan ayat ke-7.
maka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim, itu orang yang itu adalah ayat yang kedua. Terus D, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu terjemahan ayat kelima. Berikutnya soal nomor 4. Di sini ada tabel ya. Di bawah ini yang merupakan golongan pendusta agama dalam surat Al-Ma'un adalah pernyataan nomor 1, menghardik anak yatim. 2, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. 3, tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4, selalu berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya A, pernyataan nomor 1 dan 2, B, pernyataan nomor 1 dan 3, C, pernyataan nomor 2 dan 3, D, pernyataan nomor 3 dan 4. Jawaban yang benar mana? Ya, benar sekali. Jawabannya yaitu B. B, yaitu nomor 1, menghardik anak yatim, dan nomor 3, tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Oke, berikutnya soal nomor 5. Mujib selalu pergi ke masjid dengan teman-temannya. Selama 3 hari, dia tidak mau sholat ke masjid karena bapak dan ibunya pergi ke rumah kakeknya. Ternyata Mujib sholat hanya karena ingin mendapat pujian bapak dan ibunya. Perbuatan Mujib termasuk riya yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'un ayat ke A 4, B 5, C 6, D 7. Jawabannya ya, benar. Berarti jawabannya adalah yang 6, yaitu ayatnya alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Jadi yang sesuai dengan Al-Ma'un yaitu C. Berikutnya soal nomor 6. Seorang laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan pada umatnya adalah arti dari seorang A, ulama, B, nabi, C, tabi'in, D, adalah rasul. Jawaban yang benar adalah D, yaitu rasul. Ya. Oke, jawabannya yaitu D, rasul. Ya. Kalau ulama adalah seorang ulama, tabi'in adalah pengikut, nabi adalah orang laki-laki pilihan yang mendapat wahyu tetapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, jawabannya benar adalah D. Oke, berikutnya
Soal nomor 7. Gelar yang diberikan Allah kepada seorang nabi dan rasul karena memiliki keteguhan hati atau ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah adalah A. Ulul albab, B. Ulul amri, C. Ulul arham, D. Ulul azmi. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, ini jawaban yang benar, yaitu ulul azmi. Ya. Jadi Rasul yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang sangat luar biasa adalah Rasul dengan julukan Ulul Azmi. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan nama-nama Nabi dan Rasul berikut ini. 1. Nabi Harun alaihissalam, 2. Nabi Idris alaihissalam, 3. Nabi Nuh alaihissalam, 4. Nabi Sulaiman alaihissalam, 5. Nabi Soleh alaihissalam, 6. Nabi Ibrahim alaihissalam, 7. Nabi Lut alaihissalam, 8. Nabi Ismail alaihissalam, 9. Nabi Musa alaihissalam, 10. Nabi Yakub alaihissalam. Pertanyaannya adalah, Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi terdapat pada nomor Sebelum menjawab ini, kita sudah tahu bahwa Nabi yang memiliki gelar Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita mencoba menjawab. A. 1 itu Nabi Harun, berarti tidak termasuk ya, kita tinggalkan. B. 2 Nabi Idris juga tidak termasuk, berarti sudah salah, kita tinggalkan. Sekarang yang C. 3 Nabi Nuh, ia termasuk. 6 Nabi Ibrahim, ia masuk juga. Dan 9 adalah Nabi Musa alaihissalam. Oke, jawabannya yang benar adalah C. Kalau yang D itu 5 Nabi Saleh sudah tidak termasuk ya. Oke, berikutnya soal nomor 9. Berikut ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu A. Dihanyutkan di sungai Nil untuk menghindari pembunuhan Raja Fir'aun. B. Membuat kapal untuk menghindari banjir bandang. C. Dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. D. Diberi ujian berupa penyakit kulit selama 7 hari. Selama 7 tahun, sorry. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah B. Yaitu membuat kapal untuk menghindari banjir bandang. Kalau dihanyutkan di sungai Nil itu adalah Nabi Musa. Yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud adalah Nabi Ibrahim. Ya. Oke, berikutnya soal nomor 10. Rasul selalu benar dalam menyampaikan risalah atau berdakwah. Karena itu, seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat A. Kitman, B.
baladah, C. khianat, D. kizib. Oke, yang benar jawabannya adalah ini sama-sama sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul, tetapi yang paling benar adalah K. Kizib. Jawabannya D. Apa kizib? Adalah dusta. Kalau hianat itu curang, kitman itu artinya menyembunyikan, balada adalah bodoh. Oke, berikutnya soal nomor 11. Rasul pasti menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah, meskipun tantangannya sangat berat. Sifat ini dinamakan A. Siddiq, B. Amanah, C. Fatona, D. Tabligh. Kita lihat soalnya, Rasul pasti menyampaikan kebenaran. Nah, jadi benar. Benar berarti kita lihat ini semuanya sifat Rasul, ya. Tapi yang paling benar adalah ini. Siddiq. Nah, atau mungkin ada jawaban yang lain dari kalian, bisa dicantumkan di kolom komentar. Siddiq adalah jujur, jadi menyampaikan kebenaran itu pasti jujur ya. Amanah itu menyampaikan, fatona itu pandai, tabligh itu adalah menyampaikan, berdakwah ya. Berikutnya, wa ma nursilu al-mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk A. membela kebenaran, B. mengajarkan akhlak mulia, C. menyembah Allah, D. menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi yang sesuai dengan ayat di atas adalah jawabannya adalah D ya. Oke. Yaitu yang sesuai dengan ayat ini adalah menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Berikutnya soal nomor 13. Kesabarannya sangat teruji ketika menghadapi raja yang sangat kejam. Bahkan saat menghadapi hukuman dibakar hidup-hidup, beliau tetap tabah menjalaninya. Kisah tersebut adalah kisah dari seorang nabi dan rasul yang bernama A. Nabi Ibrahim alaihissalam, B. Nabi Musa alaihissalam, C. Nabi Isa alaihissalam, D. Nabi Nuh alaihissalam. Jawabannya yang benar adalah Oke. A. Jawabannya yang benar adalah A. Ya. Nabi Ibrahim ini kisah seorang nabi yang dibakar hidup-hidup oleh raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Berikutnya soal nomor 14. Beliau sangat sabar dalam berdakwah, terutama ketika menghadapi hinaan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Ketika sudah melihat di Mekah, kita sudah membayangkan kira-kira kisahnya Nabi siapa ini. Sehingga Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Petikan cerita di atas tersebut, yaitu tentang kisah Nabi A. Nabi Ismail alaihissalam, B. Nabi Muhammad alaihissalam, C. Nabi Musa alaihissalam, D. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jawabannya yang benar adalah ya, benar sekali, Nabi Muhammad. Ya. Oke, berikutnya soal nomor 15.
Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebatasnya kita bersifat riya. Riya artinya A. Mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain. B. Merasa tinggi dan merendahkan orang lain. C. Sifat rakus yang dimiliki oleh seseorang. D. Membicarakan kejelekan orang lain. Oke, jawaban yang benar adalah ya, benar. Jawabannya adalah A. Ya. Mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain, itu adalah pengertian dari riya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan menyambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.